Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Caturlastari dari Prodi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan dari kelas D nomor urut 26 dengan NIM 23030550175. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar timbulnya penyakit jaring-jaring sebab akibat dengan dosen pengampu Ibu Irma SKM MKes. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian penyakit. Nah, pengertian penyakit sendiri di sini adalah suatu keadaan di mana proses kehidupan tidak lagi teratur atau terganggu perjalanannya. Jadi, secara rinci, penyakit itu adalah gangguan pada fungsi tubuh yang dapat menyebabkan berkurangnya kapasitas pada tubuh kita dan membuat penderitanya itu merasa tidak nyaman, disfungsi ataupun kesulitan pada orang yang mengalaminya, sehingga bentuk atau fungsi salah satu bagian tubuh itu tidak dapat bekerja secara normal. Nah, selanjutnya ada pengertian penyakit yang dikatakan oleh Anwar tahun 1988, yaitu penyakit itu adalah suatu keadaan di mana terdapat gangguan pada bentuk dan juga fungsi tubuh sehingga berada dalam keadaan yang tidak normal. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa memang penyakit itu membuat penderitanya itu merasa terganggu, merasa tidak nyaman, dan membuat tubuh kita itu tidak berjalan dengan normal. Nah, selanjutnya adalah jaring-jaring sebab akibat. Menurut model ini, suatu penyakit tidak bergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, melainkan merupakan serangkaian proses sebab dan akibat. Nah, menurut model ini, perubahan dari salah satu faktor akan mengubah keseimbangan antara mereka, yang berakibat bertambah atau berkurangnya penyakit yang bersangkutan. Dengan demikian, timbulnya penyakit dapat dicegah atau diatasi dengan memotong rantai pada berbagai titik. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari jaring-jaring sebab akibat, yaitu Mycobacterium TBC merupakan penyebab yang dibutuhkan agar dapat timbul penyakit TBC. Tetapi tidak cukup hanya ada bakteri, tetapi harus didukung oleh determinan lain seperti kondisi host dan juga kondisi lingkungan. Jadi kita bisa lihat di sini ada suatu penyakit ya, terus dikelilingi oleh beberapa faktor. Ada faktor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang sebenarnya memang penyakit ini tidak bergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, tapi merupakan itu serangkaian proses sebab dan akibat. Kalau penyakit ini mau dicegah atau diatasi, kita bisa menggunakan dengan cara memotong rantai pada berbagai titik tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa melihat contoh gambar yang kedua, jaring-jaring sebab akibat penyakit kardiovaskular, yang di tengahnya ini ada obesitas dan dikelilingi oleh beberapa faktor lainnya. Dan kita beralih ke, ternyata teori jaring-jaring sebab akibat ini ditemukan oleh McMahon dan Puk pada tahun 1970. Nah, teori ini sering disebut juga sebagai konsep multifaktorial, di mana teori ini menekankan bahwa suatu penyakit ini terjadi dari hasil interaksi berbagai faktor. Jadi misalnya faktor interaksi lingkungan yang berupa faktor biologis, kimiawi, dan juga sosial memegang peranan penting dalam terjadinya penyakit tersebut. Baik, kita melangkah ke slide selanjutnya. Di sini ada sebab-sebab yang dapat menimbulkan suatu penyakit. Yang pertama ini ada pencemaran makanan. Pencemaran makanan itu meliputi dari sisa-sisa pestisida dan pupuk pada buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga makanan yang lainnya. Selanjutnya itu seperti bahan tambahan, zat pewarna, dan penyedap rasa pada makanan yang sudah dibekukan. Juga ada zat penawar racun, hormon, dan sebagainya pada makanan hewan, dan kerusakan bahan gizi selama proses memasak. Nah, pada pencemaran lingkungan dan udara, di sini terdiri dari gas limbah industri serta pencemaran rumah tangga tempat tinggal sebagai akibat dari dan berbagai interior di sekelilingnya. Nah, selanjutnya di sini ada pencemaran sumber air yang meliputi seperti penimbunan mikroorganisme dalam air dan juga pencemaran pada proses pemanasan air ledeng seperti air minum yang tidak diproses menurut aturan. Selanjutnya ada pencemaran yang disebabkan oleh fasilitas modern yang meliputi televisi, radio, kabel tegangan tinggi, microwave, komputer, pemantul cahaya yang kuat, dan juga lain-lainnya. Selanjutnya di sini ada polusi suara. Polusi suara itu adalah suara yang ditimbulkan oleh mobil, mesin, sepeda motor, suara orang seseorang yang
menjadi cepat marah dan sukar untuk berkonsentrasi. Dan yang terakhir di sini adalah standar kesehatan. Kesehatan itu memerlukan diet yang seimbang, tidur yang cukup, latihan memiliki jiwa yang sehat, dan juga orang sehat memiliki sifat-sifat seperti berbadan yang kuat, memiliki kemampuan untuk mudah menangani tekanan dan kehidupan sehari-hari tanpa mengalami yang namanya stres, dan juga mampu untuk melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa jaringan sebab akibat yang mendasari penyakit. Di sini ada 4 ya, yaitu yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan yang mengakibatkan pendidikan itu rendah, produksi bahan makanan rendah, dan juga daya beli rendah. Yang kedua itu adalah fasilitas kesehatan yang kurang mengakibatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga itu adalah konsumsi makanan tidak memadai mengakibatkan daya tahan tubuh. Jadi kita itu harus mengkonsumsi makanan yang layak dan juga sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Tidak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih. Jadi itu harus pas ya. Dan yang terakhir itu adalah penyerapan zat gizi terganggu mengakibatkan daya tahan tubuh. Nah, selanjutnya ini adalah komponen penting jaring sebab akibat. Nah, yang pertama ini adalah faktor penyebab atau etiologi. Nah, faktor penyebab ini bisa berupa agen biologi seperti bakteri dan juga virus, dan faktor genetik seperti gaya hidup seperti merokok dan juga pola makan. Jadi kita itu harus mengatur pola makan kita, apa yang sebenarnya kita harus makan dan apa yang tidak boleh kita makan. Jadi harus pas pola makannya, harus bagus, dan juga tidak boleh untuk merokok karena memang tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Faktor lingkungan seperti polusi dan juga bahan kimia berbahaya. Nah, setiap faktor ini dapat memiliki efek langsung atau tidak langsung pada kesehatan seseorang. Yang kedua adalah interaksi antar faktor. Nah, faktor-faktor tersebut saling berhubungan sehingga satu faktor bisa mempengaruhi yang lain. Misalnya gaya hidup yang tidak sehat, seperti kurangnya aktivitas fisik, yang dapat memperburuk faktor genetik yang rentan terhadap penyakit tertentu. Jadi misalnya adalah orang yang memang aktivitas fisiknya itu kurang. Entah mungkin dia jarang keluar, jarang berolahraga, pola hidupnya memang yang tidak sehat. Jadi itu akan berhubungan dengan faktor genetik yang akan rentan pada penyakit tertentu. Nah, yang ketiga ini adalah faktor pendukung. Nah, kondisi lingkungan atau sosial yang memperburuk atau memfasilitasi akan terjadinya penyakit. Misalnya kemiskinan yang dapat meningkatkan kita menjadi tidak sehat, dan juga terhadap lingkungan yang tidak sehat. Nah, selanjutnya itu adalah adanya faktor pemicu. Nah, faktor pemicu ini adalah sesuatu yang memicu timbulnya penyakit pada individu yang sudah rentan. Contohnya seseorang dengan riwayat genetik penyakit diabetes mungkin tidak menunjukkan gejala hingga mereka mengalami obesitas atau stres kronis yang memicu munculnya gejala suatu penyakit. Dan yang terakhir adalah faktor protektif. Nah, sebaliknya ini faktor protektif adalah hal-hal yang bisa melindungi seseorang dari penyakit atau memperlambat perkembangannya. Misalnya pola makan yang sehat, aktivitas hidup yang rutin, atau dukungan sosial yang bisa menjadi suatu faktor. Nah, yang terakhir adalah intervensi dalam jaring sebab akibat. Nah, intervensinya seperti mengubah pola makan dan juga meningkatkan aktivitas fisik dapat memutus beberapa rantai sebab akibat yang berkaitan dengan kesehatan, karena kedua hal tersebut saling mempengaruhi berbagai aspek fungsi tubuh seperti mencegah kegemukan. Nah, pola makan yang sehat dan aktivitas fisik yang tentunya teratur dan cukup dapat membantu pencegahan atau mencegah penumpukan kalori yang tentunya berlebih. Ketika kalori yang masuk ke dalam tubuh kita itu sesuai dengan kebutuhan tubuh, resiko kegemukan itu akan berkurang, dan kegemukan atau obesitas itu seringkali memicu masalah kesehatan seperti diabetes tipe 2 dan juga hipertensi dan juga penyakit jantung. Nah, dengan mengendalikan berat badan ini, kita itu dapat memutus rantai penyebab masalah-masalah ini. Yang kedua itu adalah mengontrol gula darah. Pola makan yang seimbang tentunya, terutama yang rendah gula dan juga karbohidrat, serta aktivitas fisik yang rutin dapat membantu menjaga kadar gula kita tetap stabil. Ini juga penting untuk mencegah sebenarnya atau mengelola diabetes tipe 2 dengan menjaga kadar gula darah tetap normal.
Komplikasi akibat diabetes itu atau seperti kerusakan saraf itu bisa dihindari. Dan yang ketiga adalah menurunkan risiko penyakit jantung. Meningkatkan aktivitas fisik terutama latihan kardio seperti berjalan atau berlari serta mengurangi asupan lemak jenuh dan kolesterol dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Dengan begitu, pola makan yang sehat dan teratur dapat memutus rantai penyebab dari jantung koroner. Nah, itu dia tadi pemaparan materi yang telah saya bawakan mengenai jaring-jaring sebab akibat. Sebelum saya menutup, ada kalimat yang berbunyi seperti ini. Orang yang sehat memiliki ribuan keinginan, namun orang yang sakit hanya memiliki satu keinginan, yaitu sembuh. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.